Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. ya, baik teman-teman semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya kembali, walaupun masih tatap maya gitu ya. Ya, insya Allah kalau nggak ada halangan kita bertemu di minggu depan itu secara tatap muka gitu ya. Ya, semoga kita selalu sehat ya. Baik teman-teman semua, sebelum kita mulai perkuliahan, sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, untuk mata kuliah komunikasi antar pribadi, gitu ya. Nah, ini komunikasi yang memang membicarakan hal-hal yang berkaitan masalah-masalah pribadi biasanya dibicarakan, gitu ya. Secara sederhananya adalah kalau komunikasi pribadi itu komunikasi antara dua orang atau lebih, ya. Kemudian yang dibicarakan itu masalah pribadi. Kalau misalnya perkuliahan nih, ada dua orang atau lebih bicara masalah perkuliahan, itu jatuhnya ke komunikasi kelompok. Tapi kalau di dalam perkuliahan ada dua orang atau tiga lebih, misalkan ya, dalam perkuliahan, dalam kelas, tapi ketiga-tiganya ngobrol misalkan masalah pribadi, jatuh ke komunikasi pribadi ya. Jadi lebih jelas mengenai apa yang dibicarakan, gitu ya teman-teman. Oke, baik. Saya share screen ya. Ya, kalau teman-teman bisa mendownload materinya di mana? Di e-learning ya akan lebih bagus gitu ya. Kalau enggak nanti saya akan share di grup materi ini. Nah, kita akan bicara mengenai definisi dan tujuan komunikasi antar pribadi. Kita lihat teman-teman ya. Kalau saya bicara konteks komunikasi antar pribadi itu kayaknya rada panjang gitu ya. Mungkin saya akan banyak membahas tentang istilahnya menggunakan kata KAP, karena akan lebih enak gitu ya. Komunikasi antar pribadi. Nah, ini ada beberapa definisinya, kemudian tujuannya seperti apa, lalu perspektif komunikasi antar pribadi itu seperti apa. Baik, kita lihat ya. Yang pertama mengenai definisi komunikasi antar pribadi. Nah, tadi sedikit sudah saya singgung adalah kalau kita bicara definisinya, definisi KAP ini adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih, bukan? Berlangsung secara tatap muka dengan atau dengan menggunakan perantara komunikasi telepon, surat segala macam. Nah, yang di sini yang dibicara masalah-masalah pribadi tadi seperti saya jelaskan. Ini ya pengertiannya secara tatap muka. Nanti kalau misalnya kita bertemu di kampus misalkan dia itu tatap muka gitu ya, ketemu langsung. Atau melalui perantara video call, lewat WhatsApp gitu ya. Lewat Zoom seperti kita sekarang ini, lewat Google Meet segala macam. Ya itu bisa dijadikan sebagai nih, asal memang tadi ketika berkomunikasi itu terlihat wajahnya gitu ya. Kemudian dibicara masalah-masalah pribadi. Ini beberapa menurut para ahli gitu ya. KP merupakan komunikasi berlangsung dalam situasi tatap muka antara dua orang terlebih itu. Baik secara organisasi maupun rumah orang. Jadi walaupun di organisasi gitu ya, kalau dibicara masalah pribadi jatuhnya ke komisi pribadi. Tapi kalau di dalam organisasi, katakan dalam perusahaan gitu ya, tempat teman-teman bekerja, yang dibicarakan masalah pekerjaan, misalkan dari manajer ke supervisor, supervisor bicara masalah pekerjaan ke karyawannya gitu ya, karyawan yang ada di bawahnya. Itu masuk ke dalam komunikasi organisasi, beda. Itu pun sesama rekan kerja yang dibicarakan masalah-masalah pekerjaan itu jatuh ke masalah komunikasi organisasi. Tapi kalau bicara masalah pribadi jatuh ke komunikasi pribadi. Nah, ini tidak hanya dalam organisasi tapi juga pada kerumunan orang, pada banyak orang gitu ya. Lihat nih, KP juga merupakan apa? Komunikasi dua arah. Yang di dalamnya ada feedback, ada umpan balik. Yaitu memang dalam komunikasi begitu ya. Pasti ada imbal baliknya, ada feedbacknya gitu. Dan dalam KAP ini itu dianggap efektif bisa mengubah sikap atau perilaku orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Nah, ini bisa teman-teman ya. Contohnya gini lah.
misalkan siapa ya? Misalkan Ayu nih gitu ya. Ayu jarang kuliah gitu ya. Kemudian saya beri pengertian, yuk kamu harus kuliah gitu ya. Karena kalau kamu nggak kuliah, kasihan orang tua kamu misalkan. Nah, si Ayu terpengaruh dengan kata-kata saya gitu ya, yang tadi saya ucapkan secara pribadi. Kemudian dia mengubah perilakunya hingga kemudian dia ke depannya dia rajin masuk kuliah gitu. Nanti kayak begitu teman-teman ya. Contohnya. Oh ya teman-teman, maaf, share screen saya terlihat kan teman-teman? Terlihat, Pak. Oh ya, saya khawatir aja Terlihat, Pak. bisa udah mulai hujan deras lagi nih. Tadi udah hujannya rada mendingan sedikit. Ada feedback, ada umpan balik, kemudian bisa mengubah perilaku. Karena itu dalam KAP ini komunikasinya kadang-kadang bersifat persuasif, mempengaruhi orang, atau bisa juga argumentatif, memberikan alasan kenapa dia harus berbicara seperti itu, gitu misalkan. Lanjutnya, KAP juga merupakan dorongan dari komunikator yang memproduksi pesan kepada komunikan, memberikan pengaruh. Tadi hampir sama ya. Yang ini juga efek itu mengubah sikap atau pendapat, sama nih ya, Effendi dan Effendi maupun pendapat lain. Lanjut aja ya. Nah, ini ada 3 perspektif dalam KAP. Ada perspektif komponensional. Apa nih? Jadi, perspektif dalam KAP ini berkaitan dengan komponen-komponen yang ada dalam komunikasi. Yang pertama pasti ada pengirim dan penerima. Ada komunikator dan komunikan. Ada orang yang menyampaikan pesan atau menyampaikan informasi kepada orang yang menerima informasi. Lalu ada encoding dan decoding. Apa coba? Ada bahasa atau kode-kode tertentu yang kemudian diterjemahkan. Jadi kalau encoding itu semacam kayak kode-kode, decoding menerjemahkan. Ya kayak sandi Morse kan gitu ya, sandi Morse, titik-titik ini artinya apa, titik banyak apa. Kemudian ada orang yang mengerti, diterjemahkan decodingnya. Itu kayak begitu. Ada pesan-pesannya sendiri gitu. Ya, pesan itu bisa berupa informasi, bisa macam-macam lah. Pokoknya yang intinya adalah informasi atau pesan dalam memberikan informasi tadi gitu ya. Ada salurannya kadang ya. Ada medianya, perantaranya. Gitu. Kemudian ada gangguannya. Kalau dalam gangguan gitu ya, dalam kita wawancara KAP ini, secara misalkan tadi dengan Google Meet atau Zoom gitu kan, gangguannya bisa aja tadi jaringan internetnya lah yang terganggu gitu ya, pulsanya kuotanya habis dan segala macam. Atau misalkan kalau kita tatap muka itu bisa aja gangguannya dari orang lain gitu ya, bisa aja yang misalkan tidak suka atau mungkin mengganggu pembicaraan kita gitu ya. Lalu ada umpan balik tadi feedback ya sudah dibicarakan. Lalu ada konteksnya. Ini mau kemana pembicaraannya? Gitu. Apa yang dimaui oleh si yang saat pembicaraan ini? Ada bidang pengalaman atau keahlian. Ini berkaitan dengan misalkan siapa ya si Dini misalkan ya. Dini punya masalah gitu ya. Kemudian dia meminta nasihat ke psikiater atau psikolog. Nah, psikiater atau psikolog itu adalah orang yang berpengalaman, orang yang ahli gitu ya, untuk bisa memecahkan masalah-masalah yang dia hadapi. Ya. Kemudian ada akibatnya. Nah, setiap pembicaraan dalam komunikasi itu sebenarnya tidak hanya komunikasi antar pribadi ya, tapi juga ada komunikasi yang lain juga ada, pasti ada efek dan akibatnya yang dibicarakan. Ada juga perspektif pengembangan. Nah, dalam perspektif pengembangan dalam KAP ini merupakan proses komunikasi dari model impersonal. Impersonal berarti komunikasinya tidak bersifat pribadi ya, bersifat publik yang artinya bisa dipengaruhi oleh semua orang. Menjadi interpersonal atau intim akrab. Gitu. Contohnya apa? Nah ini teman-teman nih, yang mungkin baru misalnya kenalan, entah di mana, misalnya dalam kelas gitu ya, mahasiswa baru kenalan. Biasanya yang dibicarakan masalah-masalah umum gitu ya, masalah-masalah kampus, masalah Bekasi segala macam gitu. Tapi lama-kelamaan komunikasinya makin lama makin berubah. Dia lebih intens, lebih akrab. Ya.
Misalkan dia sudah mulai menjurus ketika temannya ada 2 orang atau lebih, bicara masalah rumahnya di mana, mulai mulai bicara kesukaannya apa gitu ya. Terus lama-lama makin dekat lagi, apa ya, lebih lebih tahu karakternya masing-masing, kan begitu ya. Jadi berkembang. Oh ya teman-teman, dalam komunikasi interpersonal itu ada tadi ya, istilah impersonal. Impersonal berarti tidak bersifat pribadi. Ada interpersonal, berarti komunikasi antar tadi pribadi ya. Ada juga istilahnya intrapersonal, ini jangan salah ya. Kalau intrapersonal berarti bicara dengan diri sendiri. Kita kadang-kadang gitu kayak. Atau misalkan kita berdoa. Nah, berdoa itu dalam kategori komunikasi intrapersonal ya, situ. Lalu yang ketiganya apa nih? Oh, ini masih impersonal dan interpersonal ya perbedaannya. Ada prediksi-prediksi. Kan kalau kita bicara secara umum gitu kan, ini bicara prediksi secara psikologis ya. Kita tahu karakter orang itu gitu lama-kelamaan. Misalkan apa ya? Ada orang laki-laki dia karakternya kayaknya temperamen gitu ya. Cepat marah gitu. Kita kan sudah terbiasa tahu sifatnya gitu ya. Sehingga kalau kita akan bicara dengan dia, misalnya kita ada masalah nih, takutnya kalau misalnya kita bicara dengan dia, dia marah nih gitu. Karena kita tahu sifatnya, karakternya, temperamen kayak begitu. Itu sudah bisa kita prediksi secara psikologis karena kita tahu wataknya seperti apa. Jadi ada prediksi-prediksi seperti itu ya contohnya. Kemudian interaksi terjadi berdasarkan pengetahuan. Orang biasanya akan lebih nyaman berkomunikasi apalagi secara pribadi kalau dia punya titik temu pengetahuan yang sama. Gitu. Misalkan apa? Antar sesama cewek ini misalkan tahu misalnya sama pengetahuan tentang sama-sama tentang masak. Wah. Sama-sama suka masak apa? Soto. Wah, kalau soto enaknya gitu. Jadi titik ketemunya ada itu yang kemudian menjadi lebih akrab. Jadi gitu ya. Orang menjadi lebih akrab karena ada pengetahuan yang sama. Yang laki-laki kayak gitu. Ada yang senang ngotak-atik komputer misalkan. Wah, kalau gini, jadi makin tertarik, makin intens pembicaraannya. Gitu ya. Kemudian, interaksi terjadi juga pada aturan-aturan yang dikemukakan. Pada hakikatnya dalam komunikasi itu ada etika-etika yang mengatur. Gitu ya. Contohnya apa? Kalau misalkan kita lagi teman sedang bersedih gitu ya, tidak mungkin kita ngomongnya itu sambil ketawa gitu ya. Pasti ada rasa iba, ada rasa mencoba merasa apa yang dia, ada rasa empati. Jadi ngomongnya juga pelan-pelan, bahasa yang lunak gitu ya. Ada etika-etika sih, ada aturan-aturannya. Ini kayak begitu juga dalam KHP. Teman yang lagi senang bahagia pasti kita juga ikutan tertawa. Kalau lagi tertawa ikutan bahagia juga kayak gitu. Ada etika-etika aturan yang mendasari di situ. Baik, poin yang ketiga mengenai perspektif relasional, hubungan. Nah, KP di sini adalah di mana dua orang yang berinteraksi satu sama lain, yang kemudian seringkali bertemu, itu akan terus mengalami perkembangan dalam komunikasinya. Gitu ya. Antara guru dengan murid, dosen dengan mahasiswa, orang tua dengan anak, atau mungkin sepasang kekasih gitu. Nah, itu dalam komunikasi relasionalnya, hubungan itu akan semakin berkembang. Contohnya apa? Katakanlah dosen dengan mahasiswa gitulah ya. Mungkin awal-awal saya akan bicarakan tentang ya bagaimana kuliahnya. Secara ini kan kita bicara konteks masalah komunikasi pribadi ya. Buat teman-teman, ayo semangat kuliahnya ya. Jadi saya lebih banyak memotivasi gitu ya. Lama-kelamaan semester 2, 3, 4 saya akan lebih bicara mengenai konteks bagaimana kiat biar kuliah itu tetap bertahan, tetap semangat kayak gitu ya. Kalau tadi awal memotivasi bagaimana kuliahnya biar lebih tetap bertahan. Kenapa? Di semester 5, 6 itu biasanya masa-masa rawan tuh. Banyak yang akhirnya pada nggak mental atau apa. Itu kan di semester itu banyak tuh ya. Itu pun begitu semester akhir. Saya akan menyemangati, ayo dong cepetin kelarin tuh kuliahnya, jangan sampai tertinggal. Kayak gitu ya. Atau misalkan dari orang tua ke anaknya. Komunikasi juga berkembang. Ketika anaknya masih kecil, mungkin komunikasinya agak lebih ngemong, lebih apa ya, keibuannya, kebapaannya, semua dilayani. Makin lama makin dewasa, berubah lagi. Begitupun saat sudah dewasa, pasti komunikasi juga berubah.
tidak lagi dianggap sebagai anak kecil misalkan, tapi sebagai orang dewasa. Mungkin dianggap sebagai teman, itu bisa sebagai saling sharing misalkan, kayak gitu berkembang. Yang lain juga begitu ya, yang orang tadi yang menjadi kekasih ya, dari teman nyaman bicara gitu kan, nyambung jadi kekasih gitu, makin nyambung, makin komunikasi makin enak, menikah, kayak gitu ya. Ada perkembangan ini kalau kita bicara perspektif relasional hubungan. Lalu apa yang menjadi tujuan dari KAP? Mengenal diri sendiri dan orang lain. Ini penting teman-teman. Kalau mengenal orang lain sudah pasti ya, gitu ya. Saya bicara dengan siapa di sini gitu ya. Saya bicara dengan teman-teman gitu ya. Ketika kita bicara itu ya, pastinya kita akan tahu orang lain yang kita ajak bicara itu, gitu ya. Seperti apa orangnya. Karena kita makin lama makin dekat gitu ya. Tahu karakternya, tahu bagaimana intonasi suaranya, segala macam gitu. Jadi kita mengenal orang lain. Lalu bagaimana dengan mengenal diri sendiri? Kaitannya dengan KAP. Kita bisa berkaca dari orang lain, bagaimana orang lain menanggapi kita ketika berbicara. Atau misalnya kita bisa minta pendapat orang lain, tolong dong minta pendapatnya. Menurut kamu saya gimana sih? Saya orangnya sombong ya, gitu. Kelihatannya sombong ya, gitu. Misalkan ya. Gitu. Jadi kita bisa mengenal diri sendiri itu bisa meminta petunjuk orang lain, menilai seperti apa kita, atau misalkan bisa juga bagaimana melihat orang lain memperlakukan kita saat berkomunikasi, gitu ya. Yang kedua, menjalin dan memelihara hubungan. Gitu. Nah ini teman-teman penting ya, menjalin hubungan gitu, memelihara teman apalagi ya, Mbak. Karena gini teman-teman, begitu teman-teman makin dewasa umurnya, makin bertambah umurnya, bertambah pengetahuan, itu teman-teman akan merasa teman akan semakin sedikit gitu ya. Maksudnya apa teman semakin dikit? Kita nggak bisa lagi nongkrong kayak dulu, kayak SMA, zaman SMP gitu ya. Karena kenapa? Ada yang sudah kuliah, ada bekerja segala macam. Ini teman-teman yang mungkin suka bareng gitu ya. Karena itu teman-teman, kalau misalkan punya grup WA yang SD, SMP, SMA, atau yang tempat kerja, udahlah. Jangan sampai live group gitu ya. Cuma gara-gara tulisan atau info apa gitu. Ya udahlah, biarkan aja. Karena memang itu teman-teman. Kita nggak tahu nanti bisa aja rezeki kita dari teman yang mana gitu. Jadi rawatlah gitu ya. Tetaplah berhubungan dengan teman mau dari manapun gitu ya. Selanjutnya mengenal dunia luar. Novel misalkan orang dari biasa tinggal di Amerika gitu ya. Saya nggak tahu Amerika gimana. Saya kan minta Novel gimana sih Amerika? Oh, Novel cerita, wah di Amerika itu nggak kayak di film-film gitu ya. Nggak kayak di film Hollywood. Di sana ternyata banyak juga orang gelandangannya juga. Banyak tunawismanya. Gitu. Coba, karena memang Novel banyak di Los Angeles misalkan tinggal. Di Los Angeles kan memang banyak itunya ya, cerita. Nah, saya mengenal dunia luar Amerika tadi dari kacamata Novel, karena dia memang tempat tinggal di sana. Yang keempat, tujuan KP bisa mempengaruhi orang lain. Bisa memberikan pengaruh yang lebih baik gitu. Nah, ini kaitannya mempengaruhi orang lain, biasanya dianggap orang lain itu lebih berpengalaman, lebih ahli, atau mungkin dianggap tua, lebih tua umurnya gitu ya. Jadi sebagai panutan. Nah, kaitan dengan itu mempengaruhi orang lain gimana misalkan lagi? Katakanlah siapa ya? Putri sakit gitu ya. Terus kata Rifki, udah Put, ini aja, minum aja paracetamol, ntar juga sakitnya sembuh kalau cuma flu mah gitu. Putri nggak percaya, emang siapa sih Rifki? Rifki kan bukan dokter gitu. Kemudian Putri berobat ke dokter. Nah di dokter juga sebenarnya dikasih obat paracetamol juga. Ini obatnya ini ya, paracetamol kamu minum ini. Obatnya sama sebenarnya ini sarankan. Tapi yang bicara adalah dokter. Dia lebih percaya itu, kemudian menjadi terpengaruh. Kaitan dengan itu ya. Dengan siapa dia dapat ini ya.
Yang kelimanya bermain dan mencari hiburan. Dan dalam konteks KP juga seperti itu. Kadang-kadang kita gitu ya, kalau ngobrol sama teman itu, kita bisa ketawa terbahak-bahak. Itu kan juga menjadi hiburan ya. Atau bermain dengan bebas, dengan enak. Karena kenapa? Karena sepantaran biasanya. Sudah sepantaran, pola pikirnya nyambung gitu ya. Hal yang mungkin tidak kita dapatkan ketika kita bicara dengan orang tua di rumah gitu ya. Karena beda pemikirannya gitu. Yang keenamnya, tujuan KPU juga bisa membantu orang lain. Tadi saya cerita dokter ya, dengan ilmu kedokterannya bisa membantu orang lain. Atau psikiater, psikolog, membantu orang memecahkan masalah yang dihadapinya misalkan. Ini kayak gitu. Ya, membantu orang lain. Yang ketiganya mengenai macam-macam bentuk dari KAP. Kita lihat ya. Ada dialog pertama. Dialog itu berarti ada hal yang diperbicarakan, dikomunikasikan, tapi di antara kedua belah pihak tersebut bukan untuk masalah merasa menang atau kalahnya, enggak, tapi untuk mencari titik temunya gitu. Untuk saling mengerti, untuk saling memahami, menciptakan kedamaian di situ gitu ya. Mereka saling bertukar gagasan, pendapat segala macam. Nggak ditemukan titik temu saling pengertiannya. Kalau ada hal yang berbeda, ya sudah menjadi perbedaan aja gitu. Tapi tidak usah dibesar-besarkan. Dialog itu seperti itu. Jadi posisinya sama-sama seimbang. Tidak bicara masalah menang dan kalahnya. Itu dialog. Yang kedua sharing. Nah ini biasa sharing tukar pendapat atau berbagi pengalaman. Jadi ada orang satu punya pengalaman A, satu punya pengalaman B. Kemudian mereka saling bertemu, saling tukar pengalaman ceritanya masing-masing. Itu kemudian bisa memperkaya kedua orang tersebut. Gitu ya. Saya sebagai dosen komunikasi, kemudian ngajar di kampus Muhammadiyah, saya ketemu teman-teman yang ngajar komunikasi cuma di kampus mana? Kampus luar negeri gitu ya. Kita bertemu, lalu ngobrol. Dia akan cerita, oh kalau di luar negeri itu begini pengajarannya. Kemudian saya cerita, oh kalau di Muhammadiyah begini pengajarannya. Mungkin di saat kita harus saling berbicara ini, saling sharing tersebut, ada hal yang mungkin bisa kita ambil, kita petik, kemudian kita terapkan di saat saya mengajar di Muhammadiyah misalkan, gitu ya. Ada sharing berbagi pengalaman. Selanjutnya ada wawancara. Wawancara itu tujuan untuk mencapai sesuatu, gitu ya. Nah, lihat nih, saat wawancara berlangsung, pihak mewawancarai dan diwawancari terlibat dalam komunikasi secara saling berbicara. Contohnya apa misalkan? Teman-teman yang sudah bekerja pasti pernah mengalami ini ya. Interview kerja. Itu kan wawancara ya. Interview kerja atau wawancara kerja itu tujuannya buat apa? Menggali potensi calon karyawan. Makanya pertanyaan kayak gitu. Apa kelebihan Anda? Apa kelemahan Anda? Anda ahli di bidang apa gitu. Anda senang bekerja sendiri apa berkelompok? Kan kayak gitu ya pertanyaannya. Anda minta gaji berapa gitu ya. Kan begitu, untuk menggali potensi dalam diri si orang yang diwawancara gitu. Kalau misalkan yang diwawancara tadi sudah dengan kriteria yang diharapkan oleh perusahaan, pasti akan dipanggil, diambil. Oh, ini sesuai nih dengan yang kita mau gitu. Orangnya senang bekerja dalam tim, wah kayaknya cocok nih di bagian marketing misalkan. Gitu ya. Wawancara. Yang keempatnya ada model konseling. Nah, ini biasanya mengenai pemecahan masalah tadi ya. Ini kalau kita kayak di SMA itu kayak guru BP-nya lah gitu ya, kalau ada masalah-masalah gitu kan. Kemudian untuk menjadikan masalah. Jadi ini lebih kepada pendampingan sih ya gitu ya konseling. Jadi kalau ada masalah didampingi guru BP atau mungkin yang kalau sudah kita bekerja bisa aja di bagian perusahaan itu kadang menyediakan konseling. Dulu waktu saya bekerja gitu, ada bagian yang bisa kita saling berbicara kalau kita mengalami masalah di dalam pekerjaan. Entah masalah pribadi, entah masalah di dalam pekerjaannya. Gitu. Lebih jauhnya lagi, kita ada konseling di lewat psikiater, psikolog itu juga bagian dari situ. Oke, baik teman-teman, kayaknya di saya sudah habis itunya PPT-nya, PowerPoint-nya. Baik,
Sebelum saya buka pertanyaan, saya minta teman-teman ditampilkan dulu wajah ganteng dan cantiknya. Bagi yang bisa buka on cam, untuk saya ambil screenshotnya sebagai bukti perkuliahan. Silakan teman-teman. Oke. Sudah semua yang bisa ditampilkan? Ya. Sudah semua? Saya ambil ya. Senyum jangan lupa ya. 1, 2, 3. Saya save dulu ya. Wah, pas azan di saya. Baik, sekali lagi teman-teman ya. Tampilkan wajah senyumnya. 1, 2, 3. Baik teman-teman, ada yang mau tanyakan dari sini? Untuk materi nanti kalau misalkan tidak bisa teman-teman download di e-learning, nanti akan saya kirim di grup ya. Kemudian begitu pun dengan tugas, kalau teman-teman tidak bisa mengunduh tugas, juga akan saya kirim ke grup. Kalaupun ada tugas, nanti deadline-nya sekarang hari Kamis ya. Berarti deadline hari Rabu depan, teman-teman untuk tugas yang harus diselesaikan. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau tanyakan dari sini? Nggak ada nih, aman? Aman? Cukup jelas, Pak. Oke, kalau nggak ada, oke deh. Kalau nggak ada ya sudah ya. Saya tutup bertepatan juga dengan ajan Isya. Baik, saya tutup perkuliahan pada malam hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.